Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan semoga rezeki kita selalu dilancarkan dan dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan yang diajukan oleh salah satu penerima manfaat program Keluarga Harapan di grup Facebook penerima PKH dan bantuan sosial yang lain. KPM tersebut menanyakan seperti ini. Kapan PKH beras dan sembako cair lagi? Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai di skip agar informasi yang Anda terima ini bisa diperoleh secara utuh. Sebelum membahas kapan untuk PKH cair lagi, saya akan meluruskan terkait dengan PKH beras dan sembako. Nah, perlu Anda ketahui, untuk program Keluarga Harapan ini ya PKH. Jadi program Keluarga Harapan itu program bantuan sosial bersyarat yang terdiri syaratnya ada 3 komponen, pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial yang sering saya jelaskan terkait dengan PKH. Tidak ada nama PKH beras, PKH A, PKH B, tidak ada. PKH ya PKH. Untuk beras sendiri itu namanya adalah BPNT atau Bantuan Program Sembako. Nah, untuk penerima PKH sendiri se-Indonesia ini berjumlah 10 juta keluarga penerima manfaat dengan yang didampingi oleh para pendamping sosial program Keluarga Harapan. Menyebutnya adalah SDM PKH. Untuk BPNT atau program sembako sendiri, ini penerimanya berjumlah 18,5 juta KPM se-Indonesia dengan petugasnya adalah koordinator BSP atau Bantuan Sosial Pangan atau bisa kita kenal adalah TKSK ya. TKSK itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Jika dilihat dari total penerima manfaatnya, bantuan BPNT atau program sembako ini jumlahnya lebih besar, yaitu 18,5 juta penerima manfaat. Nah, di dalam penerima sembako tersebut 18,5 juta ini, di dalamnya ada penerima PKH. Mengapa itu terjadi? Karena untuk program Keluarga Harapan sendiri, KPM penerima PKH ini berhak memperoleh bantuan komplementaritas atau bantuan tambahan lainnya, seperti misalnya KIP, KIS, termasuk juga bantuan program sembako. Dan untuk KPM PKH ini dilarang memperoleh bantuan double di luar ketentuan bantuan komplementaritas, misalnya seperti bantuan langsung tunai dana desa, lalu ada BST, dan yang lain sebagainya, termasuk juga bantuan yang diluncurkan selama masa pandemi COVID-19. Jadi saya meluruskan, mungkin yang dimaksud oleh netizen penerima PKH, yang dimaksud PKH beras itu mungkin adalah penerima manfaat program Keluarga Harapan yang juga memperoleh bantuan sembako atau BPNT. Jelas ya dari sini ya. Dan Anda bisa menyaksikan video yang pernah saya unggah terkait dengan perbedaan antara PKH dan BPNT. Lengkap saya ulas. Maka biar tidak salah paham Anda bisa menontonnya. Nah, sekarang ke inti yang disampaikan oleh netizen tersebut, kapan kira-kira PKH dan BPNT ini cair lagi? Kita akan membahas yang BPNT dulu. Perlu Anda ketahui bahwa BPNT untuk yang terbaru ini adalah periode salur untuk 3 bulan sekaligus, yaitu untuk penyaluran bulan Juli, bulan Agustus, dan bulan September. Untuk penyaluran BPNT ini sudah mulai dilakukan mulai dari bulan Juli dan ini dicairkan 3 bulan sekaligus ya, Juli, Agustus, September. Untuk para penerima BPNT yang saldonya zonk mulai bulan Mei, ternyata saya menerima kabar terbaru dari agen penyalur, bantuannya ini cair dan double 5 kali. Sehingga untuk bulan Mei dan Juni yang kemarin double ya, ini cair. Lalu untuk Juli, Agustus, September ini cair. Sehingga bagi KPM yang bantuannya zonk mulai Mei, alhamdulillah mereka sudah dicairkan bantuannya sembako atau BPNT 5 bulan sekaligus ya, cair double 5 kali. Dan bagaimana untuk penerima BPNT yang belum cair? Tentunya bagi yang belum cair tetap bersabar ketika ada jadwal untuk misalnya pengecekan saldo di agen penyalur, Anda tetap silakan cek untuk saldo BPNT-nya. Semoga saja yang belum masuk ini bisa segera masuk karena untuk pembaruan data di aplikasi 6NG ini sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Sehingga nama-nama yang tadinya belum valid, data-data yang belum padan, ini insya Allah akan padan dan bantuan yang selama ini masih tertunda, ini bisa segera cair. Nah, karena untuk kuota BPNT ini sudah dicairkan dari bulan Juli, Agustus, September, dengan kata lain yang belum cair adalah untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, kapan pencairannya?
Jika lihat dari kuota yang belum dicairkan, berarti BPNT akan cair di bulan Oktober. Bagi Anda yang menerima bantuan 3 bulan sekaligus untuk BPNT, tentunya Anda tidak perlu bertanya-tanya atau tidak perlu bingung, karena Anda hanya perlu menjaga beras tersebut atau sembako tersebut untuk 3 bulan ke depan, karena itu adalah kuota yang seharusnya dikeluarkan untuk bulan Agustus, September. Ini sudah dikeluarkan mulai bulan Juli ya, bahkan Juli sudah diturunkan. Dan jangan sampai beras itu dijual ya, karena memang itu hak Anda. Jika beras itu dijual, kemungkinan oke, Anda memperoleh uang dari hasil penjualan. Tetapi untuk kedepannya Anda tidak tahu apakah stok beras untuk sampai September ini cukup atau tidak. Sehingga KPM penerima BPNT ini dilarang untuk menjual berasnya. Ya, jadi untuk penyaluran BPNT ini kita tunggu berarti bulan Oktober, ya mudah-mudahan diajukan di bulan September. Lalu selanjutnya bagaimana untuk bantuan program Keluarga Harapan? Perlu Anda ketahui, tentu bagi para KPM PKH yang sudah mungkin 1 tahun minimal masuk ke dalam PKH, mereka pasti sudah paham tentang periode penyaluran bantuan program Keluarga Harapan. PKH ini disalurkan dengan skema triwulan atau 3 bulan sekali. Untuk tahapnya itu ada 4 tahap. Ya, mulai dari tahap pertama biasanya Januari, lalu ada April, ada Juli, dan nanti untuk tahap keempat ini adalah di bulan Oktober. Jadi hampir sama dengan BPNT, untuk bantuan PKH tahap keempat ini akan disalurkan di bulan Oktober. Apakah ada kemungkinan maju untuk jadwalnya? Ya, kita semua hanya menunggu karena untuk wewenang penyaluran bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial adalah wewenang dari Kementerian Sosial itu sendiri. Nah, tentunya bagi yang sudah cair, saya ucapkan selamat dan semoga bantuan yang sudah Anda cairkan ini bisa bermanfaat. Dan bagi yang belum cair, tetap bersabar menunggu. Selama data Anda eligible atau masih memenuhi syarat di aplikasi pendampingnya, maka Anda hanya perlu menunggu. Dan sekali lagi untuk penyaluran tahap ketiga ini ternyata lebih dari 3 termin. Dan di kabupaten saya sendiri ini sudah masuk termin yang ke-6. Bagi Anda yang belum cair, tidak perlu bolak-balik ngecek ke ATM, tidak perlu bersusah payah mencari informasi di YouTube. Anda hanya perlu menghubungi dan bertemu dengan pendamping PKH-nya. Karena yang tahu SP2D sesungguhnya, nama Anda apakah masuk di SP2D adalah pendamping yang mendampingi Anda sendiri ya, bukan dari Facebook misalnya, bukan dari YouTube. Anda simpel saja, silakan hubungi dan temui pendamping PKH-nya untuk menanyakan apakah nama Anda sudah masuk ke dalam SP2D terbaru atau belum. Baik, itu informasi terkait dengan kapan PKH dan BPNT akan cair lagi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang tentunya masih bertanya-tanya ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.